Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio RBK dan TV RBK Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan radio-radio serta TV lain yang ikut merelay kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kajian khusus muslimah. Jadi ini bukan untuk ikhwan. Bubar aja ya. Tema yang kita angkat sekarang adalah memperindah diri. Khusus untuk akhwat biasa yang suka berdandan, mempercantik diri. Sekarang ini tidak hanya wanita-wanita biasa, tidak hanya perempuan awam, tapi akhwat-akhwat juga yang sudah lama ngaji, sering lebay di dalam berdandan ketika keluar rumah. Tidak hanya lebay berdandan ketika ke kondangan, ke resepsi pernikahan, atau jalan-jalan ke mal. Bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan dalam berdandan juga dilakukan oleh para akhwat ketika ngaji. Sebagian akhwat, mudah-mudahan sebagian kecil ya, mudah-mudahan hanya di sebagian kota, mudah-mudahan tidak sampai ke Bandung ini. Sebagian kecil akhwat, hanya berapa orang saja. Cuma kawan-kawannya yang banyak. Ketika ngaji, seringkali memakai pakaian yang berlebihan dalam seluruh aksesoris yang dia pakai. Tidak hanya pakaian, tasnya, sepatunya, jam tangannya, kadang-kadang perhiasannya dibawa. Itu mau ngaji loh, apalagi kalau berangkat ke tempat yang di luar pengajian. Kalau ke kondangan, kadang-kadang ke salon dulu. Kadang-kadang gak punya perhiasan, pinjem ke kawan, ke saudara, ke orang tua. Bahkan yang lebih lebay lagi, lebay itu sudah mengandung unsur lebih ya.
Ini lebih lebay, ada yang nyewa perhiasan untuk sekian jam, untuk sekian hari. Sekedar untuk ditunjukkan ke orang, untuk mempercantik diri. Nah, itu banyak terjadi, sekalipun itu sesuatu yang memprihatinkan kita. Semoga Allah menyelamatkan akhwat-akhwat kita dari sikap seperti ini. Lebih parahnya lagi, mereka itu menjustifikasi, melegitimasi sikap lebay tersebut dengan nas, dengan dalil, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Ayatnya pasti benar, tidak ada ayat yang salah. Hadisnya pasti benar selama itu sahih. Tidak ada hadis sahih yang salah, yang keliru. Dalil yang dibawakannya benar, istidlalnya yang salah, yang keliru. Penerapan dalil itu yang keliru. Interpretasi atau penafsiran plus pengamalan, penerapan ayat dan hadis itu yang salah. Di antara dalil yang digunakan oleh para akhwat yang lebay tadi untuk menjustifikasi, membenarkan berdandan secara berlebihan tadi adalah sebuah hadis yang sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini sering sekali kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur atau kesombongan walaupun sekecil dzarrah. Dzarrah itu bagian terkecil dari suatu unsur. Bahasa ilmiahnya apa namanya? Atom. Sekecil atom. Bukan kacang atom. Kacang atom mah gede. Kacang atom itu sukronya bahasa Sunda. Bukan sukro. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya gak bisa dibagi-bagi lagi, gak bisa dibelah menjadi dua gitu. Itu dzarrah namanya. Kata Nabi SAW, tak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan, ada kesombongan walaupun sekecil dzarrah. Bayangkan kalau lebih gede dari itu, sebesar kepala tangan umpama rasa takaburnya. Sekecil itu saja menyebabkan dia tidak akan masuk surga. Apakah maknanya orang itu kekal di dalam neraka selama-lamanya? Padahal dia muslim? Tentu saja tidak. Tidak ada muslim yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Segede apapun dosanya. Sehingga yang dimaksud dengan hadis la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, maknanya adalah ibtidaan. Tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Orang yang begini. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang namimah. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil dzarrah, mananya tidak akan langsung pertama kali masuk ke dalam surga. Dia jalan-jalan dulu di neraka waliyadzubillah. Walaupun tidak abadi di nerakanya. Pada akhirnya pasti masuk surga selama dia muslim. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. Qala rajulun, ada orang yang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu husnan wa na'luhu husnan. Ada orang tuh
yang menyukai, sering mencintai memakai pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Pakaiannya selalu bagus tuh. Apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi SAW menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, itu tidak sombong. Karena sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sepatu yang bagus, aksesoris yang bagus tidak termasuk sombong. Tapi itu bagian dari keindahan yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu, takabur itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran dan menghinakan manusia, meremehkan orang lain. Nah, ini hadis sahih, benar, sering dijadikan dalil baik oleh laki-laki, terutama oleh para wanita, untuk berdandan satakr kebak. Satakr kebak itu maknanya apa? Dandannya berlebih-lebihan agar terlihat dirinya itu indah. Pakaian bagus, seluruh aksesoris yang dipakai bagus. Lalu berdalil dengan hadis ini bahwa memakai pakaian dan sendal yang bagus tidak termasuk sombong, tapi bagian keindahan yang Allah cintai. Karena Allah juga indah dan mencintai keindahan. Dari hadis inilah para wanita banyak melakukan dandanan secara berlebihan. Inilah yang perlu diluruskan. Dijawab oleh para ulama, na'am, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Memang benar Allah itu indah dan mencintai keindahan, tapi maknanya adalah keindahan yang Allah bolehkan, baik dalam hal berperhiasan ataupun dalam hal berpakaian, tidak melanggar apa yang Allah haramkan. Maka tidak boleh seorang wanita untuk berdandan semaunya, memakai aksesoris perhiasan sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Karena banyak perhiasan-perhiasan yang oleh Allah Azza wa Jalla ternyata diharamkan. Contoh umpamanya diharamkannya emas dan kain terbagus teh? Sutra. Emas dan sutra bagi laki-laki. Padahal laki-laki memakai emas dan sutra itu untuk mendandani diri gitu kan, memperindah diri, dan keindahan dicintai oleh Allah. Tapi ternyata itu diharamkan. Juga syariat mengharamkan para wanita yang memperindah diri, mempercantik diri dengan cara mengerik alis, menyambung rambut, alisnya dikerik, lalu membuat garis alis baru ya, yang berbeda dengan yang asal, pakai tanda hitam dengan spidol, gitu ya, dan dianggap lebih bagus daripada alis buatan Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk perkara yang diharamkan. Mengerik alis dan mengganti dengan garis baru dengan spidol atau dengan warna hitam lain, atau menyambung rambut, atau mengikir gigi, atau segala hal yang di dalamnya terkandung perbuatan merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka itu juga memperindah diri, tapi itu cara memperindah diri yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk
wanita berdandan menyerupai 5 hal. Dilarang, yaitu tasyabuh dengan cara berpakaian wanita-wanita kafir, bertasyabuh dengan cara berpakaian laki-laki, bertasyabuh dengan setan, bertasyabuh dengan binatang, bertasyabuh dengan ciri khas orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada batasan dalam hal memperindah diri. Itu yang pertama. Kedua, coba perhatikan seluruh keindahan fisik, seluruh keindahan berpenampilan yang Allah cintai, semua itu sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya dan para wanita sahabiat. Semua itu sudah diamalkan. Mereka tahu keindahan itu dicintai oleh Allah, termasuk dalam hal berpenampilan, tapi mereka memperhatikan batasan dari memperindah diri, tidak melanggar apa yang Allah haramkan. Memperindah diri mungkin bisa diraih dengan cara memakai pakaian yang bersih, badan yang segar, mengatur rambut, memakai pakaian yang menutupi tubuh, tidak dengan cara-cara yang berlebihan. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW melarang para istrinya untuk memakai pakaian dari sutra dan memakai perhiasan emas. Padahal itu dibolehkan bagi wanita. Larangan Nabi kepada para istrinya untuk memakai sutra dan memakai emas itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Berkata Imam Ibn Battal rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, min akhlaqil anbiya at-tawaddu wal bu'du anit tana'um wa ihtihanun nafsi liyustanna bihim li'alla yakhludu ila rafahiyah al-madmumah. Wa qad usyira ila dhammiha biqaulihi ta'ala wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kata Imam Ibn Battal, di antara akhlak para nabi adalah tawadhu dalam berpenampilan, menjauhi tana'um. Tana'um itu bersenang-senang. Tana'um itu menikmati kesenangan dunia. Dan di antara akhlak para nabi adalah merendahkan penampilannya, merendah hati. Agar apa? Diikuti oleh orang, agar mereka itu tidak terjerumus ke dalam kemewahan yang tercela. Ada ayat yang mengisyaratkan tercelanya orang yang bersenang-senang, bermewah-mewah dalam berpenampilan. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-11 Allah berfirman, wa dharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kata Allah, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan. Jadi ada orang-orang yang mendustakan dakwah, mendustakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Allah, biarkan. Itu bukan urusan kamu, biar itu urusan aku. Kata Allah, dengan mereka siapa yang mendustakan itu ulin na'mati, orang-orang yang selalu tampil bermegah-megah, bermewah-mewah dengan perhiasan dunia. Wa mahilhum qalila, berikan mereka tempo sebentar saja, bermegah-megah, bersenang-senang, berhappy ria di dunia ini. Ini kan hanya sebentar. Hidup di dunia ini hanya sementara. Walaupun menurut kita lama, berpuluh-puluh tahun,
Tapi dibanding usia dunia atau panjangnya perjalanan hidup kita, puluhan tahun itu sebentar. Coba usia dunia ini berapa? Dari mulai kita sampai hari kiamat, berapa ribu tahun? Mungkin puluhan ribu, ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun, wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, usia kita cuma puluhan tahun. Berapa usia kita? 70, 80, jarang 80. Kalau toh ada 80, sudah enggak nikmat lagi hidup di alam dunia. Enggak bisa menikmati kemewahan dunia usia di atas 70 tahun banyak. Sudah banyak yang kerasa, mau makan enak-enak dilarang oleh dokter. Kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, kadar gulanya tinggi, seluruhnya serba tinggi. Mau makan kambing dilarang, makan durian si montong juga berbahaya ya. Apa yang boleh dimakan? Sayur bening yang tak berasa. Apa nikmat gak hidup kayak begitu? Tidak. Anggaplah usia hidup kita 100 tahun. Dibanding usia dunia ribuan tahun, puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan tahun, sedikit, sebentar. Belum lagi hidup kita kalau umpah kita sudah mati. Apakah perjalanan hidup kita selesai sampai di sana? Enggak. Kita masuk ke alam lain, alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama kita di alam kubur? Wallahu alam, berapa ribu tahun. Kehidupan kita di dunia ini sebentar saja. Tidak lama. Makanya kata Allah, wa mahilhum qalila. Beri mereka tempo sebentar saja selama hidup di dunia ini. Ayat ini mengisyaratkan ulin na'mah, orang-orang yang suka bermegah-megahan, itu disyaratkan tercela oleh ayat ini. Fadharni wadharni wal mukadzibina ulin na'mah. Biarkan antara aku dengan orang-orang yang mendustakan, itu orang-orang yang suka bermegah-megahan ketika hidup di alam dunia. Wa mahilhum qalila, ya. Berdasarkan itu, maka lihat konteks dari hadis yang sedang dibahas ini. Nabi SAW mewanti-wanti, memperingatkan sahabatnya dari sikap sombong. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga tuh orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil dzarrah, walaupun sekecil atom. Ya, ketika para sahabat bertanya tentang memakai pakaian bagus, sendal yang bagus oleh Nabi SAW dibolehkan, terus menyatakan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, wanti-wanti tadi mengisyaratkan Nabi SAW memberikan batasan dalam memperindah diri, memakai baju, memakai sepatu atau sendal yang bagus. Jangan sampai penampilan bagus tadi menjerumuskan mereka kepada kesombongan. Hadis ini tidak membebaskan para sahabat untuk memperindah diri semaunya. Nabi sudah mewanti-wanti, dan wanti-wantinya itu di awal sebelum membolehkan. Wanti-wantinya itu di awal, awas loh terjerumus dalam sombong, takabur. Sedikit ada takabur walaupun sekecil atom, maka efeknya fatal. Dia tidak akan masuk surga, dengan makna dia akan dijerumuskan ke dalam neraka. Bahkan Nabi SAW memberi peringatan yang menjadi fokus perhatian Allah terhadap kita, yang menjadi titik penilaian Allah terhadap kita, bukan aspek lahir, penampilan fisik, atau aspek
yang berkaitan dengan harta, enggak. Tapi yang berkaitan dengan aspek batin dan amalan yang lahir dari kondisi batin tadi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kamu, penampilan fisik kamu ataupun hartamu. Maknanya penampilan fisik ini enggak akan dinilai pahala atau dosa. Seseorang tidak akan dianggap dosa hanya karena bentuk badannya teu pararuguh. Buncit umpamanya, gemrot gitu ya. Tidak sedap dipandang, wajahnya juga goreng patut, dosa lo. Enggak. Dan orang yang kasep, gelis, atletis, seksi, perutnya six packs gitu ya, wah ini mah pahalanya gede tuh. Enggak, Allah enggak menilai pahala dosanya dari aspek lahiriah atau harta. Orang ini pahalanya banyak karena hartanya banyak. Enggak, harta banyak bisa berpahala banyak kalau diinfakkan, dia sedekahkan. Allah enggak melihat bentuk fisik, Allah enggak melihat harta, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Oleh karena itu harus lebih fokus kepada dua aspek ini, aspek hati, aspek batin, dan aspek amalan yang lahir dari kondisi batin tersebut. Dalam hadis lain, berkata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata beliau, "Iyyaka wat-tana'um, fa inna ibadallah laisa bil mutanaimin." Hindari oleh kamu bersenang-senang, bermewah-mewah. Karena apa? Ibadullah, hamba Allah yang hakiki itu bukanlah hamba Allah yang suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Mereka itu ada bagi mereka yang lebih menyenangkan, lebih menarik daripada dengan dunia, yaitu apa? Bersenang-senang dengan berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang hakiki yang mereka rasakan hanya mereka raih melalui ibadah, melalui sholat, melalui saum, melalui baca Al-Quran, melalui zikir, melalui seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran adalah membaca kalamullah, seolah-olah orang itu berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian juga ibadah-ibadah itu yang melahirkan kenikmatan rohaniyah bagi mereka. Kebetahan mereka itu, perasaan kerasan mereka di dunia itu karena itu, bukan dengan kemewahan duniawi. Itu isyarat yang tercantum dalam sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau menyatakan, fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Hamba-hamba Allah yang hakiki itu bukanlah orang-orang yang suka bersenang-senang dengan kehidupan duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Al-Mundhiri, rawahu Ahmad thiqat, bahwa arwatu Ahmad thiqat, para perawi hadis riwayat Imam Ahmad ini semuanya thiqat. Thiqat itu terpercaya. Nabi alaihi salatu wassalam pun menganjurkan kita untuk tawadhu dalam hal berpakaian dan mengiming-imingi dengan iming-iming yang menggiurkan terhadap orang yang tawadhu dalam berpakaian dan berpenampilan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih
da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulal iman sya'a yalbisuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu, padahal dia mampu. Kalau dia mau memakai pakaian termewah, dia mampu, uangnya banyak ada. Tapi dia tinggalkan karena tawadhu. Dia memakai pakaian yang biasa, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil orang itu di hadapan seluruh makhluk dan Allah mempersilakan dia untuk memilih perhiasan iman yang dia sukai yang akan dia pakai. Dimuliakan orang itu, diangkat derajatnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat karena dia rendah hati ketika di dunia, tawadhu padahal dia mampu berpenampilan mewah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya, dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi mensahihkan hadis tersebut. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan tentang dunia, kehidupan dan kemewahannya, beliau bersabda, Ala tasma'un innal badhadah minal iman, innal badhadah minal iman. Tidakkah kalian dengar? Tidakkah kalian dengar bahwa al-badhadah termasuk di antara iman, termasuk bagian dari keimanan. 2 kali beliau menyatakan al-badhadatu minal iman. Apa sih al-bidadah itu? Berkata Imam Ahmad, al-bidadah at-tawadhu fil libas. Al-bidadah itu adalah tawadhu dalam hal berpakaian. Dalam pendapat lain, qila hiya rithathatul hay'ah wa tarku fakhiril libas. Yaitu orang yang sederhana dalam berpakaian dan meninggalkan pakaian kemewahan. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-muradu biha huna tarkut tarafuh wa tanatu fil libas wa tawaddu fihi ma'al qudrah la bisababi juhdi nikmatillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah meninggalkan bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam hal berpakaian dan tawadhu dalam hal berpakaian padahal dia mampu bermegah-megah, bukan karena sebab menghilangkan nikmat Allah pada dirinya, tapi karena sikap tawadhu dia kepada Allah azza wa jalla. Termasuk nih kaum laki-laki, ya. Nabi SAW mentarbiyah para sahabat di kalangan laki-laki untuk tidak lebay, tidak berlebih-lebihan dalam berdandan, di antara dalam hal nyisir. Berkata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anit tarajjuli ghibba. Kata hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir illa ghibba, kecuali ghibba. Ghibba itu jarang, ghibba itu sehari menyisir, sehari tidak, selang-seling. Tidak boleh menyisir tiap hari. Kita bukan tiap hari lagi, tapi sehari berapa kali? Gak kehitung. Dalam riwayat lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashitu ahaduna kulla yaum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami menyisir tiap hari. Tiap hari dilarang. Antum berapa hari sekali nyisir?
Pertanyaan yang salah ya, berapa kali nyisir setiap hari? Itu yang benar ya. Jadi hampir setiap mau keluar rumah nyisir, ngaca dulu ya. Kadang-kadang nggak keluar rumah juga, ngaca nyisir. Sok sekarang sweeping. Lihat di saku celananya masing-masing ada sisir nggak? Kalau Ahwat dia jelas di kantongnya pasti ada sisir tuh. Tidak hanya sisir, ada bedak, ada lipstik, ada kaca kecil. Sok aja razia sekarang. Ikhwan juga begitu. Ngaku nggak di sakunya ada sisir? Kalau saya wallahi tidak ada. Karena nggak butuh sisir. Nggak ada rambutnya, ya. Berapa kali nyisir setiap hari? Padahal Nabi SAW melarang kita menyisir setiap hari. Ini kalangan ikhwan bukan hanya setiap hari, tapi sehari nyisir lebih dari 5 kali. Lebih dari jumlah sholat dalam sehari semalam. Beres umpamanya pakai motor. Standarkan helm disimpan. Apa yang pertama kali dilakukan? Ambil sisir dulu, ngaca di spion. Ya enggak? Ngaku, ya. Ini mubalaghah dalam hal berpenampilan, ya. Berkata pensyarah dalam kitab Aul Ma'bud. Aul Ma'bud itu syarah kitab Sunan Abu Daud. Al-hadithu yadullu ala karahatil istighal bit-tarjil fi kulli yaumin li'annahu naw'un minat tarafuh wa qad thabata an-nahyu an katsiri minal irfa. Hadis ini menunjukkan dibencinya, dimakruhkannya menyibukkan diri menyisir setiap hari. Karena itu salah satu jenis dari bermegah-megahan dan Rasul SAW melarang dari hal tersebut. Seperti itu. Apakah ini juga berlaku bagi para akhwat, bagi para wanita? Ya. Oleh karena itu para istri Nabi meminta izin kepada Nabi SAW agar dibolehkan ketika mandi janabah agar tidak melepas ikatan rambutnya. Rambutnya itu kan diikat ya. Terus mandi janabah. Minta izin agar tidak tidak dibuka ikatannya. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Annahu lamma balaghaha anna Abdullah bin Amr ya'murun nisa idza igtasalna ayang qidna rusahunna faqalat ya ajaban li ibni Amr hadza ya'murun nisa idza igtasalna ayang qadna rusahunna afala ya'muruhunna ay yahliqna rusahunna laqad kuntu agtasilu ana wa rasul sallallahu alaihi wasallam fi inain wahid ma azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika sampai berita kepada beliau bahwa Abdullah bin Amr memerintahkan para istrinya kalau mandi agar ikatan rambutnya itu dibuka. Berkata Aisyah, sungguh aneh ini, Ibnu Amr ini memerintahkan istri-istrinya bila mandi untuk membuka ikatan rambutnya. Kenapa tidak menyuruh untuk memotong rambutnya sekalian? Padahal aku pernah mandi bareng-bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu wadah. Satu jolang atau satu ember. Airnya segitu, mandi bareng antara Aisyah dengan suaminya. Siapa suami Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mandi bareng suami itu sunnah. Rasakan sensasinya. Itu bisa mendekatkan hubungan, bisa membuat suasana yang lebih romantis, hubungan batin yang lebih dekat antara suami istri.
Jangan sampai istri ketika diajak mandi bareng oleh suami, malu sok aja duluan. Nah, seperti itu. Nggak boleh. Nggak ada aurat antara suami dengan istri, nggak ada aurat. Nabi SAW mandi bersama-sama dengan Aisyah dalam satu wadah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Maka aku tidak lebih dari 3 kali menuangkan air ke atas kepalaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu safra ra'si afa anqudu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku ini orang yang wanita yang memiliki rambut yang lebat. Apa aku harus buka ikatan rambutku ketika mandi janabah? Berkata Rasulullah SAW, la, nggak perlu. Innama yakfiki an tahuthi ala ra'sik thalatha hathayat. Cukup bagi kamu untuk menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali guyuran. Cukup, nggak perlu dibuka. Umpamanya diuntun, apa namanya diuntun teh, dikepang, diuntun, dianyam kayak samaknya, kayak tikar, dianyam atau apa gitu. Apakah harus dibuka ketika mandi janabah? Enggak. Cukup tuangkan air ke atas kepalanya dengan 3 kali guyuran dan itu cukup. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan tidak wajibnya wanita untuk membuka ikatan rambutnya ketika mandi janabah. Satu riwayat yang diterima dari Yazid bin Abi Habib ketika berkaitan dengan salah satu firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67. Ini berkaitan dengan karakter ibadur rahman. Kata Allah Azza wa Jalla, salah satu sifat ibadur rahman adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu orang-orang yang apabila mereka infak, mereka tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak lawan dari berlebih-lebihan apa? Berkurang-kurangan. Tidak berlebih-lebihan juga tidak kurang, tapi pertengahan antara gitu. Tidak umpamanya 1 miliar sampai habis seluruh hartanya. Tidak juga cuma 2.000. Nah, berkata Yazid bin Abi Habib, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu la ya'kuluna ta'aman yaltamisuna bihi tana'uman wa la yalbasuna thiyaban yaltamisuna jamala. Ini adalah karakter para sahabat. Para sahabat Nabi SAW berkarakter seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Kalau infak tidak berlebihan tapi juga tidak kurang, tapi pertengahan. Para sahabat seperti itu dulu mereka tidaklah memakan makanan dalam rangka menikmati lezatnya makanan itu. Tidak berlebih-lebihan. Kalau kita akan makan nasi dengan lauk pauknya sudah nikmat lezat. Lagi makan, entah bunyinya tok tok tok, entah bunyinya neng 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 gitu ya. Ada tukang bakso lewat. Ahwatnya rata-rata. Maniak bakso. Ini masih belum selesai, Mang, 2 mangkok. Bukan karena lapar, tapi hanya karena ingin merasakan nikmatnya bakso. Saya tidak promosi bakso, enggak. Tapi itu menunjukkan umumnya orang berburu kuliner ya. Karena apa? Bukan karena butuh, tapi karena ingin menikmati lezat dan rasa nikmatnya rasa makanan tersebut.
orang memakai pakaian karena apa? Untuk memperindah diri. Para sahabat tidak begitu. Mereka makan sekedar untuk menghindarkan lapar yang melahirkan lemes sehingga mengganggu ibadah, hanya untuk menghindarkan itu. Dan mereka memakai pakaian sekedar untuk menutupi aurat yang disyariatkan. Para sahabat kanu la yakuluna ta'aman yaltamisuna fihi tana'uman. Mereka tidaklah makan karena ingin bersenang-senang menikmati rasa makanan, dan mereka tidaklah berpakaian karena untuk memperindah diri, enggak. Inilah karakteristik para sahabat yang oleh Allah dicantumkan sebagai salah satu di antara sifat dari ibadur rahman. Satu riwayat, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam amilan bi Misr. Fatahu rajulun min ashabihi yas'aluhu an hadits sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa sya'athu ra'si. Faqal ma li araka sa'than wa anta amirul arad. Qal inna Rasul alaihi salatu wassalam kana yanhana an katsiri minal irfah. Qal fama lila ara alaika hidha. Qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Wa nahnu al-an nukhalifu wa nalbasul ahdhiya hatta fi buyutina. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, dia menjadi penguasa di Mesir. Ini kalau zaman kita gubernur mungkin saat itu. Mesir saat itu masih di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan penguasa yang ditugaskan di sana adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Nabinya sudah wafat. Maka ada salah seorang sahabatnya yang mendatanginya. Sahabatnya ini bertanya kepada gubernur Mesir saat itu provinsi, bukan negara. Bertanya tentang satu hadis yang pernah dia dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata ditemuinya gubernur itu rambutnya acak-acakan. Tidak diberesin gitu, tidak disisir. Lalu sahabatnya ini bertanya, kenapa aku melihat engkau ini rambutnya acak-acakan padahal engkau adalah penguasa di negeri ini. Sahabat yang menjadi gubernur itu menyatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari memperbanyak irfah. Irfah tadi sudah dijelaskan, menyisir setiap hari. Dilarang. Nabi SAW melarang kecuali ghibba. Ghibba itu tadi selang-seling. Sehari nyisir, sehari tidak. 2 hari sekali itu. Makanya, dan hari ini hari jadwal tidak nyisir. Besok baru nyisir gitu ya. Lalu orang itu bertanya lagi, kenapa aku lihat engkau ini tidak memakai sepatu? Alias bahasa kitanya apa? Nyeker. Maka sahabat tadi menjawab, Nabi SAW melarang kami, menyuruh kami untuk nyeker sekali-kali. Tidak bersendal, tidak berkaos kaki. Lihat, inilah kehidupan sahabat yang menjadi gubernur, penguasa di negeri tersebut saat itu. Dan inilah sikap orang-orang yang zuhud, yang memperhatikan hadis Allah mencintai keindahan, tapi juga memperhatikan batasan dari memperindah diri tersebut. Kata sahabat itu, Nabi SAW melarang kita dari irfah. Apa itu irfah? Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, al-irfah at-tana'um war-raha wa qayyadahu fil hadis bil katsiri
isyaratun ala annal wasat al-mu'tadil minhu la yudham. Irfah itu bersenang-senang, rileks, santai, bermegah-megah. Dan di hadis itu diqayyid dengan nggak boleh mempersering. Sekali-kali boleh. Dan ini mengisyaratkan adanya wasat dan i'tidal, dan itu tidak tercela. Wasat itu pertengahan. Berlebih-lebihan tidak, kurang-kurang dari itu juga tidak. Berkata Imam Al-Baihaqi, al-irfah al-istiksar minaz zinah fakarihal ifrat fit tana'um wa umira bil qasd. Kata Imam Al-Baihaqi, al-irfah adalah memperbanyak perhiasan, memperbanyak aksesoris, semuanya serba diterapkan, dipakai. Nah, itu tidak boleh, itu irfah namanya. Dan Nabi SAW membenci berlebih-lebihan dalam hal bersenang-senang, dan beliau memerintahkan untuk bersikap sederhana. Ya, inilah beberapa sikap yang diambil oleh para sahabat yang mengetahui keutamaan dari memperindah diri, tapi juga mengetahui batasan yang diharamkan dalam hal memperindah diri. Berdasarkan hal itulah, hiasi diri kita, perindah diri kita, penampilan fisik kita, cara berpakaian kita, cara berpenampilan kita dengan perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat, dan jangan mencoba-coba melanggar batas-batas yang diharamkan oleh syariat di dalam hal apa? Dalam hal memperindah diri tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, annal mubalaghata fit tajammul wal ihtimam az-zaida bi husnil madhar yurisu sahibahu al-ujub awil khuyala. Sebab yang kedua, alasan kedua, berlebih-lebihan di dalam berdandan serta memberikan perhatian yang lebih dalam memperindah fisik, penampilan lahir, itu bisa menyebabkan lahirnya sikap ujub dan takabur dengan penampilannya. Dan ini yang amat sangat diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sikap ujub dalam berpenampilan dan sombong dengan apa yang dia pakai adalah sikap yang dibenci, yang pada zaman bahula, zaman dahulu, pernah ada orang-orang seperti itu oleh Allah langsung diazab di alam dunia dengan cara diamblaskan ke dalam tanah. Ketika mereka itu berpenampilan dengan penampilan yang wah, yang megah, mereka merasa bangga dengan penampilannya lalu diamblaskan ke dalam tanah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatahu idh khusifa bihil ard fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taqum as-sa'ah." Ketika ada seseorang berjalan, dia itu sangat ujub dengan rambutnya dan pakaiannya. Disebut a'jabatu jummatahu wa biradihi. Dia sangat takjub dengan rambutnya dan pakaiannya. Disebutkan sya'ruhu wa thiyabuhu. Dengan rambutnya indah, pakaiannya indah.
Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba dia diamblaskan ke dalam tanah. Dan dia terkubur, wa huwa yatajaljalu fil ardi hatta taquma sa'ah, terkubur dalam tanah sampai hari kiamat. Diamblaskannya adalah azab. Penyebabnya adalah ujub, takabur, sombong, merasa bangga dengan penampilan lahir, dengan pakaiannya dan dengan kemegahan dari penampilan lahiriah yang sedang dia lakukan. Berdasarkan hal itulah maka sikap tersebut merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang bisa mengundang azab di dunia itu pula. Dan ini merupakan peringatan kepada kita sekalian untuk tidak tampil bermegah-megahan. Tampillah sederhana, tapi tidak mengabaikan aspek keindahan yang diterapkan oleh syariat. Pada prinsipnya berlebih-lebihan dalam hal apapun terlarang, berkurang-kurangan dalam hal itu juga terlarang. Bersikaplah dengan sikap pertengahan, tidak terlalu wah, juga tidak terlalu kurang dari apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya, berdasarkan hal itu maka berdandan secara berlebih-lebihan, baik bagi laki-laki terutama para wanita, adalah terlarang, dan tidak boleh berdandan berlebih-lebihan tersebut dijustifikasi, dilegitimasi, dianggap legal, dianggap boleh, dianggap benar dengan hadis yang sudah kita bahas tadi, bahwa sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini hadis ini benar, tetapi pemahaman dan penerapannya tidak boleh diterapkan semau kita, ya. Inilah ikhwan dan akhwat kajian kita di sore hari ini. Cukup penjelasan sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan bagi ikhwan dan akhwat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Sebab hari ini hari Kamis, pertanyaan untuk jamaah dan bukan untuk pendengar radio Roja, ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Afan Ustaz, ada 2 pertanyaan. 1. Mana yang didahulukan antara ilmu dan adab? Adab adalah bagian dari ilmu. Adab itu pengamalan langsung dari ilmu. Adab itu dilihat atau diambil dari hasil penglihatan. Apa yang dia lihat dari perilaku gurunya. Oh, gurunya begini, begitu, begini, begitu. Itu ilmu, hasil penglihatan. Belajar ilmu tentang adab. Lalu dia terapkan. Sebab banyak sekali adab, akhlak yang tidak bisa didapat di bangku kuliah, pesantren, enggak. Tapi hanya dilihat dari mujalasatul ulama. Dari duduk bermajlis bergaul dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Melihat demikian, dia mengetahui itulah adab yang benar. Mungkin dia nggak tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya, tapi dia yakin apa yang dilakukan oleh gurunya adalah penerapan dari suatu ayat atau suatu hadis. Lalu dia ikuti. Nah, itu belajar adab. Belajar adab setelah tahu ilmu tentang adab dalam hal tertentu itu demikian, lalu dia langsung ikuti satu, lalu dia amalkan, ya. Jadi adab adalah bagian dari ilmu yang diterapkan secara langsung berupa amalan. 2. Dari Quran surah Al-Furqan 67 dikatakan, para sahabat bila infak tidak berlebihan. Tapi pada saat kisah perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh harta. Dan ketika ditanya oleh Rasul SAW, apa yang disahkan untukmu dan keluargamu,
Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya yang aku siksakan. Apakah itu tidak termasuk berlebih-lebihan? Ya, pertanyaan yang bagus. Barakallahu fik. Kalau apa yang dilakukan Abu Bakar itu berlebih-lebihan, pasti dilarang oleh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk infak, Umar menyatakan, kebetulan aku punya banyak harta. Pada hari ini aku pasti bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak. Fajituhu bi nisfi mali. Aku datang kepada Nabi SAW dengan membawa setengah dari hartaku. Setengah dari hartanya itu banyak. Jadi hartanya dibagi dua, sebagian untuk dia dan keluarganya, sebagian diinfakkan. Itu Umar. Nabi SAW bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ini banyak banget gitu, jangan-jangan semuanya ya. Apa kata Umar? Abqaitu lahum nisfahu. Aku sisakan, abqaitu lahum mithlahu. Aku sisakan untuk keluargaku sebanyak ini pula. Kan dibagi dua ya. Sebagian diinfakkan, sebagian disisakan untuk keluarga. Faja Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan membawa seluruh harta, tidak tersisa sedikit pun. Nabi SAW bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasul. Siapa yang kalah? Umar kalah. Kata Umar, aku tidak akan pernah mengalahkanmu selama-lamanya wahai Abu Bakar dalam hal kebaikan. Fair. Umar mengaku kekalahan, enggak banyak alasan, pantas enggak begitu. Aku kalah nyerah, aku enggak akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya dalam hal kebaikan, Abu Bakar. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar diterima oleh Nabi SAW dan itu tidak terlarang secara syar'i. Ketika menjelaskan masalah ini, para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan, ketika sehat walafiat, seseorang dibolehkan menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya, walaupun tidak disisakan sedikit pun untuk keluarganya. Ketika sehat walafiat, karena itu murni hak dia dan dia memiliki keyakinan masih tetap bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Tidak zalim kepada istri dan anak-anaknya. Istri anaknya tidak sampai kelaparan. Dia memiliki keyakinan untuk itu. Karena kalau menyia-nyiakan keluarganya termasuk perkara yang terlarang dan dosa. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mari ithman idza dhayya ma ya'un. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Cukup seseorang dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menafkahi istrinya, tidak menafkahi anaknya, tidak membayar gaji pembantu kalau dia punya pembantu, itu dosa. Dan Abu Bakar tidak mungkin demikian. Pasti dia berkeyakinan mampu menafkahi anak dan istrinya, walaupun seluruh hartanya diinfakkan. Yang tidak boleh adalah ketika dia sakit parah, dikhawatirkan atau diduga keras akan berakhir dengan kematian. Lalu dia mewasiatkan, kalau saya mati, ambil seluruh harta saya untuk fisabilillah. Untuk dakwah, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Wasiat. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada hak ahli waris. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia sakit parah, sakit keras di Mekah. Nabi SAW menjenguknya. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, aku mengalami sakit parah seperti yang kau lihat. Bolehkah aku
menginfakkan 2/3 dari hartaku. 2/3. Aku tidak memiliki ahli waris dan hartaku banyak. Ahli warisku hanya satu, yaitu putriku saja. Hartaku banyak. Boleh enggak aku infak? 2/3 dari hartaku. Kata Nabi SAW tidak boleh. Setengahnya tidak boleh. Sepertiganya, sepertiganya juga banyak, dibolehkan. Lalu sepertiganya diambil dan diinfakkan fisabilillah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini berkaitan dengan hak ahli waris. Kalau seorang sakit parah dan diduga akan mati, dia tidak boleh menginfakkan lebih dari 1/3 hartanya. Karena ada hak ahli waris di sana. Adapun ketika segar bugar, ketika sehat walafiat, boleh seluruhnya. Karena dia nanti bisa cari lagi dalam keadaan sehat. Ya. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar tidak dianggap sebagai sikap yang berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan pastilah akan dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, apakah betul pakai baju merah itu haram? Kalau merahnya polos, seluruhnya warna merah, tidak ada corak apapun, tidak ada garis-garis apapun, ya itu terlarang, tidak boleh. Adapun kalau warna dasarnya merah, kemudian ada corak lain atau ada garis-garis hitam atau garis yang lain, maka itu dibolehkan. Sebagai saran untuk Ustadz. Ini saya lebih suka ini daripada pertanyaan. Sepahit apapun saran, boleh ya. Ahsan kiranya ketika ada pertanyaan untuk akhwat, menjawab pertanyaan dari Ustadz, jangan pakai sound atau mic. Saya nggak dengar dong jawabannya ya. Karena khawatir akan muncul fitnah. Jadi bagaimana caranya? Ketika ada pertanyaan akhwat cukup jawab melalui tulisan saja. Kertas jawaban dikasih ke Ustadz, lalu dibacakan oleh Ustadz atau panitia. Afwan kalau kurang berkenan. Berkenan bingit. Pertama, suara wanita bukanlah aurat selama dia bicaranya normal, wajar. Tidak digenit-genitkan, tidak dibuat-buat. Karena apa? Karena pernah nggak para wanita bicara bertanya langsung kepada Rasul SAW? Pernah. Apakah Nabi, suara kamu aurat? Tulis saja nanti. Pakai surat, nanti saya jawab. Apa begitu? Tidak. Termasuk apakah pertanyaan para wanita di zaman Nabi terdengar oleh para sahabat? Iya. Asma binti Yazid radhiyallahu anha datang. Ya Rasulullah, saya itu Nabi dan para sahabatnya ngumpul. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa. Wa inna rijala fa'amanna bik wattaba'nak. Wa inna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Fa'idha jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Kata Asma binti Yazid, wahai Rasulullah, aku datang sebagai utusan para wanita di belakangku. Ini Rasulu mau wara'aki minan nisa. Mereka berbicara dengan pembicaraanku. Pembicaraanku itu mewakili mereka. Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga wanita. Kami iman kepadamu dan mengikutimu. Tapi para laki-laki diberi keutamaan yang tidak disyariatkan bagi para wanita. Yaitu melakukan sholat Jumat, mengurus jenazah ke kuburan, dan jihad di jalan Allah. 3 hal ini tidak disyariatkan kepada para wanita. Bila para laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi wanita merasa punya apa? Punya andil terhadap jihadnya para laki-laki. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami berserikat dengan para laki-laki dalam hal pahala?
Artinya apakah kami akan peroleh pahala yang sama dengan pahala kaum laki-laki yang berjihad? Apa kata Nabi SAW? Beliau berpaling kepada para sahabat lalu bertanya, hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar, ya, qaula, disebut hal sami'tum qaula imra'atin tas'alu an amri dinihi ahsan min hadha? Kan pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Itu menunjukkan para sahabat mendengar enggak suara wanita itu? Ya, mendengar dan melihat. Oleh karena itu, dibolehkan bagi wanita berbicara di hadapan laki-laki, terdengar suaranya, selama tidak digenit-genitkan. Kecuali kalau bicaranya didesah-desahkan. Ada segala macam, ya. Dibuat-buat yang membuat laki-laki terfitnah dengan suara wanita itu. Maka itu tidak boleh. Allah berfirman, "Wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." Itu surah Al-Ahzab ayat 33. Janganlah engkau hai para wanita menggenit-genitkan suara kalian, sehingga hati laki-laki yang di dalamnya ada penyakit merasa terfitnah, terpesona dengan suaramu. Itu baru tidak boleh. Tapi kalau suaranya wajar, normal, ya. Apakah para istri Nabi suka berbicara dan ditanya oleh para sahabat laki-laki? Ya, ditanya dan menjawab. Allah menyatakan, fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau bertanya tentang sesuatu kepada para istri Nabi, maka bertanyalah dari balik hijab. Bertanya suaranya terdengar oleh ummahatul mukminin, dan ummahatul mukminin menjawab dan dengan suara yang terdengar juga. Maka dibolehkan seorang wanita berbicara di hadapan laki-laki asal hanya terdengar suara. Adapun tampil ceramah di hadapan laki-laki maka nggak boleh. Tapi kalau hanya suara saja dibolehkan. Nah, makanya dalam tanya jawab dengan akhwat memakai mikrofon terdengar, selama si akhwatnya tidak genit dalam hal berbicara maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau akhwat bergenit ria, kita akan tegur, ya. Tapi ini adalah saran yang bagus. Secara teknis akan sulit kalau umpamanya dia menulis, saya umpamanya memberi pertanyaan, dia nulis jawaban, nulisnya kan panjang, belum ada salah di tip X dulu, ya, nggak ada tip X, dicoret gitu, ya, kertasnya habis. Sejam. Padahal waktunya terbatas, ya. Kita pikirkan nanti cara yang lebih baik. Atau nge-WA gitu. Nulisnya juga lama. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum mengikuti lomba yang terdapat biaya registrasi? Selama yang dilombakannya itu tidak haram, dibolehkan. Lomba hafalan Al-Quran, bolehkan, ya. Lomba umpamanya memanah, ya, dibolehkan. Terus biaya pendaftaran sekedar untuk biaya administrasi. Karena perlu kertas, perlu peralatan, perlu segala macam gitu, ya. Bukan untuk yang peserta semuanya bayar, nanti dikumpulkan uangnya untuk pemenang, bukan begitu, ya, bukan begitu. Apakah menyisir rambut menggunakan tangan termasuk ke dalam larangan yang tadi? Ya, dengan tangan, masa dengan kaki? Selain dengan tangan, dengan apa nyisir? Dengan kaki nggak kebayang. Iya, dengan tangan, harus dengan apa lagi? Boleh. Oh, maksudnya jari tangan gitu, bukan nyisir atau itu. Boleh. Kalau nggak punya sisir,
Alah, nggak punya ya udah. Apa boleh buat atuh? Ustadz, orang tua saya membeli mobil dengan cara kredit riba dan saya ikut terlibat dalam prosesnya. Sebelumnya saya telah mengingat-ingatkannya dan memberikan solusi dengan kredit syar'i. Namun mereka menolak. Bagaimana cara tobat dari dosa tersebut? Pertama, menyesal. Kedua, berhenti jangan berbuat lagi. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Ya, itu saja. Ana dititipin uang oleh teman Ana. Terus uang itu hilang dan dicuri. Apakah Ana harus menggantinya? Tidak. Selama tidak mengambil jasa. Saya titip uang ya, nanti kamu saya kasih 100.000. Titipnya 1 miliar. Kalau ada jasa seperti itu berarti dia bertanggung jawab. Kalau hilang ganti. Tapi kalau umpamanya tidak titip ya boleh. Nggak ada jasa apa-apa. Jangan minta apa-apa nanti dititipin loh. Iya, hilang. Gimana lagi? Kalau umpamanya nanti kalau hilang ganti. Oh kalau gitu bayar. Kan gitu ya. Karena ada tanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipkan tersebut. Dan apa Ana bisa menuntut si pencuri? Kalau pencuri tahu tangkap, jangan dituntut. Ya perlu dituntut, tewak aja, siniin gitu. Ustadz, istri Ana kalau keluar belanja suka memakai gamis yang bunga-bunga tapi tetap memakai kerudung besar tanpa cadar. Saya sudah menasihati untuk mengganti pakaian, tapi tetap saja dipakai kalau keluar. Apakah pakaian itu diperbolehkan? Motif bunga-bunga adalah hiasan. Apakah dengan bunga-bunga itu memperindah penampilan si akhwat? Ya, memperindah. Dan itu masuk ke dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna ila akhiril ayah. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, kepada ayahnya dan seterusnya disebut di dalam An-Nur ayat 31 ini. Nah, kalau keluar berarti untuk setiap orang, ya. Jadi kalau corak bunga itu termasuk bagian yang dianggap menghiasi penampilan, maka tidak boleh ditampakkan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak daripada. Yang biasa nampak itu pertama pakaiannya itu yang warna polos itu perhiasan. Itu tidak bisa ditampakkan. Adapun corak-corak bisa diikhtiarkan untuk tidak ditampakkan dengan cara tidak dipakai. Kedua, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak daripadanya, maknanya adalah kecuali yang nampak secara tidak sengaja. Baik karena pakaian tertiup angin, terlihat betisnya. Atau ketika naik kendaraan, kalau zaman dahulu unta atau kuda disingkapkan, kalau tidak kan gadget dia. Terlihat tanpa sengaja. Kalau sekarang naik motor, naik mobil, ketika diangkat mungkin tersingkap sebagian dari kakinya, maka itu tidak apa-apa. Itu termasuk dalam illa ma dhahara minha. Adapun yang sengaja ditampakkan padahal bisa dihindarkan maka tidak boleh. Termasuk apa? Corak-corak bunga-bunga tadi itu bisa dihindarkan, ya. Maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian dengan corak-corak yang menghias. Termasuk model mengenakan kerudung. Bagaimana caranya berkerudung tapi kelihatan tambah cantik, tambah indah. Itu keliru. Kebanyakan akhwat yang baru hijrah, dia tahu kewajiban menutup aurat,
Setelah tahu, mestinya dia memperdalam agama ini. Tapi yang mereka lakukan memperdalam cara memakai kerudung dengan banyak model. Kan gitu ya? Diutak-atik, ketok gitu. Bagaimana kerudung dipakai tapi kelihatan tetap menor, tetap cantik, tetap indah. Itu yang diperdalam. Lahirlah beberapa trik memakai kerudung dengan tetap berpenampilan cantik dan seterusnya. Bukan itu yang harus diperdalam, tapi ilmu agamanya ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, tidak bisa semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Ustaz, bagaimana cara agar anak mau beribadah atau sholat? Apakah boleh orang tua sampai ngumpat berkata kasar agar terlepas dari kewajiban karena takut tertarik ke dalam neraka? Nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya pertama sejak dini. Dari mulai kecil, balita. Kalau laki-laki ajak ke masjid. Lihat. Mereka itu biasa turut munding. Ngikut-ngikut. Orang sujud ikut tiarap dia ya. Orang ruku dia nungging. Kan gitu ya. Nah itu sudah mendidik. Lalu setelah dia sudah membedakan tangan kanan, tangan kiri, ajarkan tata cara sholat. Kalau mereka sudah bisa bicara, ajarkan yang mudah-mudah, Fatihah dan seterusnya. Jadi pas 7 tahun itu sudah bisa, bacaannya sudah hafal, waktunya, jumlah rakaatnya, tata cara sholat sudah hafal. Perintahkan. Dengan cara yang lemah lembut. Dengan cara yang persuasif. Dengan cara yang bisa ditangkap dan difahami secara baik oleh si anak. 7 tahun, 8 tahun sudah terbiasa. 10 tahun nggak mau sholat juga baru pukul. Boleh nggak kasar, ngumpat dan seterusnya? Padahal mereka itu masih kecil. Kalau masih kecil di bawah 10 tahun jangan pakai kekerasan. Nanti setelah 10 tahun baru boleh dipukul ya. Boleh enggak umpamanya dimarahi, dibentak? Kalau mereka tidak mau sholat, mana yang lebih keras? Dipukul apa dibentak? Dipukul. Kalau dipukul saja boleh, maka yang di bawah itu lebih boleh lagi. Seperti dibentak, dipelototin itu dibolehkan. Karena itu kadarnya di bawah apa? Di bawah memukul. Memukul saja dibolehkan. Apalagi di bawah itu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan sampai orang tua ini anaknya tidak dididik tata cara sholat, tidak dilatih, pas sudah gede baru nyuruh sholat. Ya, dia tidak terbiasa. Dia merasa berat sholat, akhirnya bandel. Baru kata-kata kasar sampai doa keburukan keluar. Nggak boleh. Dasar kamu itu mau jadi penghuni neraka ya, nggak sholat. Itu nanti kena loh. Kamu mau jadi penjahat ya? Nanti kenal loh jadi benar-benar penjahat ya. Doakan kebaikan, berikan contoh, berikan pendidikan. Kalau kita tidak mampu mendidik karena waktu, karena teknis, karena ilmu yang kurang, sekolahkan ke sekolah agama, ke madrasah, ke TK, TPA ya. Biar ada pihak lain yang ikut membantu mendidik agar lebih ringan tanggung jawabnya bagi kita ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.